Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga alhamdulillah bisa sehat sampai dengan detik ini. Yang kami hormati Bapak pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak di madrasah, yakni Bapak Dr. Syukri yang kami hormati. Kemudian teman-teman semuanya dari kelas PAI 6A yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang pengertian pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Saya Rudi Hartono sebagai moderator dan juga nanti rekan-rekan saya sebagai pemateri. Marilah kita memulai presentasi ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan untuk materi pertama untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Selanjutnya saya Mufadilah NIM 190101004. Saya akan menjelaskan manfaat akidah akhlak, macam-macam akhlak terpuji, macam-macam akhlak tercela. Manfaat akidah akhlak pendidikan. Akidah akhlak sebagai bagian integral dari pendidikan agama memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam membentuk watak dan kepribadian anak, tapi secara substansial mata pelajaran akidah akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi pada anak untuk mempraktikkan nilai-nilai keagamaan atau tauhid dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, macam-macam akhlak terpuji. Macam-macam akhlak terpuji diantaranya yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap Rasulullah SAW, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap masyarakat, akhlak terhadap lingkungan. Macam-macam akhlak tercela, diantaranya mencintai dunia, mengikuti hawa nafsu, merasa tinggi dalam ilmu, ibadah dan lainnya, memperlihatkan amalan akhlak al-hasan al-us'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmalia dengan NIM 190101003. Saya pemateri kedua. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran akidah akhlak. Tujuan pembelajaran akidah akhlak terdiri dari 2. Pertama, menumbuhkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah akhlak. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak terdiri dari 4 aspek, yaitu pertama, aspek akidah terdiri atas prinsip-prinsip akidah dan metode peningkatannya, al-asma, al-husna, konsep tauhid dalam Islam, syirik dan implikasinya dalam kehidupan, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, aspek akhlak terpuji meliputi masalah akhlak, yang meliputi pengertian akhlak, induk-induk akhlak terpuji, metode peningkatan kualitas akhlak, macam-macam akhlak terpuji, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, aspek akhlak tercela meliputi riya, anaya, dan diskriminasi, perbuatan dosa besar, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, aspek adab meliputi adab kepada orang tua dan guru, aspek adab meliputi adab kepada orang tua dan guru, adab menjenguk orang sakit, adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, dan lain-lainnya. Selanjutnya mengenai problematika pembelajaran akidah akhlak.
Adapun problematika pembelajaran dapat muncul apabila tidak terdapat pembelajaran aktif seperti yang telah dijelaskan. Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat dikaitkan dengan pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak tidak hanya sekadar pemberian materi saja. Materi dalam pembelajaran akidah akhlak adalah mengenai keimanan, seperti membahas rukun iman yang mana hal tersebut dipahami dengan hanya menggunakan akal saja. Oleh karena itu, perlu adanya keserasian antara guru dan siswa dalam memahami materi. Apabila tidak terdapat pembelajaran yang aktif dan justru sebaliknya, maka akan dapat problem di dalamnya seperti yang telah dijelaskan. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pemateri ketiga, yakni tentang penerapan dari pembelajaran akidah akhlak tersebut. Dalam pembelajaran akidah ini tentu sebagaimana dalam pengertiannya bahwa akidah ini merupakan suatu keyakinan atau suatu keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala itu kita umpamakan seperti atau kita simbolkan seperti Ka'bah, ya, miniatur Ka'bah itu. Sebentar. Inilah miniatur Ka'bah yang kita simbolkan sebagai Allah Subhanahu wa taala, ya, dimana umat Islam pada saat ini dimanapun di seluruh dunia itu datang berbondong-bondong ke Masjidil Haram tentunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akidah itu adalah suatu ikatan atau keyakinan, ya. Jadi ikatan itu kita umpamakan seperti tali ini, ya. Tali ini sebagai akidahnya, ya. Tali ini sebagai akidahnya. Kemudian dalam hal ini manusianya juga diumpamakan seperti ini, ya. Ini mohon maaf sebelumnya. Ini sebagai manusia, ya, mohon maaf kami tidak menggunakan boneka, ya, boneka manusia karena kami belum menemukan, ya. Jadi kami menggunakan gambar dari manusia. Tidak apa-apa. Ini gambar manusia ini diumpamakan seperti manusia secara normal, secara utuh, ya. Ini maksudnya manusia tersebut. Kemudian di dalam penerapannya antara sebagaimana pengertian dari akidah tersebut, yakni suatu ikatan, ya, suatu keyakinan boleh antara makhluk dengan penciptanya, ya, sehingga kita dapat menyimpulkan atau kita dapat menerapkan ini sebagai manusianya dan simbol atau miniatur Ka'bah ini sebagai Tuhannya, sehingga apabila kita akan penerapannya itu seperti ini, kita akan mengikat antara manusia dengan Ka'bah tersebut atau sebagai Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, ya, penerapan dari pembelajaran akidah tersebut ini, ya. Ya, ini sesuai dengan penerapan ini sesuai dengan pengertian dari akidah tersebut, ya, yakni antara ikatan antara hamba atau makhluk dengan Tuhannya. Sehingga inilah contohnya, contoh penerapannya. Kemudian selanjutnya contoh dari penerapan akhlak, ya, pembelajaran akhlak itu tentu kita tahu bahwa akhlak itu ada yang akhlak terpuji dan akhlak yang tercela. Namun contoh dari akhlak yang terpuji salah satunya ya ini,
yakni gambar orang bersedekah ya. Ini salah satu contoh orang yang bersedekah dimanapun ya, di jalan, di masjid, di tempat-tempat nongkrong dan lain sebagainya, itu bisa kita jadikan sebagai contoh dari perilaku terpuji ya. Itu termasuk ke dalam pembelajaran akhlak ya. Mungkin ini sedikit contoh penerapan dari pembelajaran akidah akhlak di madrasah ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.